Alhamdulillah alladzi thabbata qawla Ibrahim fi kitabih walladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yasqin fa idza maridtu fahuwa yashfin irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfirati wa ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita serukan melalui mimbar Jumu'ah ini kepada semuanya saja agar bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Salah satu dari perintah Allah ialah supaya kita membaca, memahami, merenungkan terhadap ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayat Allah ialah sebagaimana terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78, 79 dan 80. Seperti yang digunakan pada pembukaan tadi. Dalam 3 ayat itu kita dapatkan tafsir yang ditulis oleh At-Tabari menjelaskan makna atau arti atau padanan kata dari alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yakni lis-shawab minal qawli wal amal wa yusaddiduni lirrasyad. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan aku, kata Ibrahim. Fahuwa yahdin, maka dia juga yang memberi petunjuk kepadaku, yakni lis-shawab, memberi petunjuk untuk hal yang benar, yang tepat, minal qauli wal amal, baik tentang pendirian, tentang pandangan, tentang ucapan maupun juga prakteknya, wal amal, serta memperkokohku lirrasyad, pada petunjuk Allah. Lalu walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, maka dimanai alladzi yaghdhuni bit-ta'am wasyarab wa yarzuquni al-arzaq. Dialah yang memberikan makan dan minum serta memberikan rizki yang sangat banyak. Kemudian fa idza maridtu fahuwa yashfin, dimaknai wa idza sakima jismi wa'talla fahuwa yubri'uhu wa yu'afihi. Kalau aku sakit, maka dia juga yang menyembuhkan aku, yakni kalau sakit tubuhku, kalau kemudian ada hal-hal yang menyebabkan tubuhku cacat, fahuwa yubri'uhu wa yu'afihi, maka sungguhnya ia yang mengembalikan dan ia yang memberikan kesehatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita fokus pada ayat 80-nya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit
maka dialah yang menyembuhkan aku. Di dalam karya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tib, dikatakan bahwa sakit itu bukan sesuatu yang diciptakan untuk kita dalam konteks sebagai awal. Kita diciptakan dalam keadaan sehat, maka pastilah ketika kemudian sakit ada sebab-sebabnya. Mengikuti juga tulisan dari Ibnu Sina, ya, di satu sisi menulis Al-Qanun fit Tib, tapi juga menulis Kitabus Syifa, yakni buku tentang pengobatan, tentang penyembuhan. Lalu di dalam Kitabus Syifa itu berisi mengenai pemikiran-pemikiran filosofis, termasuk juga pemikiran yang terkait dengan ilmu jiwa, Kitabun Nafas. Maka melengkapkan pandangan Ibnu Sina dari dua kitab tadi itu, maka orang sakit itu dimulai bukan dalam konteks physically, tapi dalam konteks mindset, dalam konteks mental, dalam konteks kemudian jiwa kita. Dan ini sejajar dengan urutan ayat-ayat tadi. Di ayat 78-nya, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang telah menciptakan aku. Kita diciptakan secara umum terdiri dari jasad, lalu ditiupkan roh, lalu diberikan fitrah, lalu diberikan kecenderungan dalam konteks fitrah itu untuk bertuhan, mengakui Allah dan menerima kebenaran, kebaikan dan keindahan. Nah, maka kemudian tubuh kita yang terdiri dari hal seperti itu lalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah tadi petunjuk dalam yang built in pada diri kita. Tapi ada petunjuk-petunjuk luar. Masih juga termasuk pada petunjuk dalam bahwa diri kita pun merupakan ayat Allah. Sedangkan al-hidayah al-kharijiyah, yakni petunjuk yang berada di luar, yaitu ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, dan sekaligus al-Islam sebagai dinullah. Maka kalau kemudian pikiran kita, jiwa kita, lalu kita isi dengan petunjuk dalam konteks-konteks tadi, maka itulah langkah yang paling penting untuk menjaga supaya kita tidak sakit. Lalu pada ayat 79-nya, Alladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Ya, dialah zat yang dialah zat yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Maka ini baru terkait dengan dimensi physically. Karena makan minum itu lebih dekat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Maka dengan demikian kita simpulkan, insya Allah kalau kita ini beres urusan kita dalam konteks petunjuk tadi, dalam konteks hidayah Allah, dalam konteks renungan-renungan kita terhadap ayat-ayat Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Sementara kemudian yang sekunder yang terkait dengan aspek fisikal kita, khususnya terkait dengan makan minum kita, yang bisa menyebabkan kita sakit dalam konteks fisik itu, insya Allah ya, kita akan diberikan imun oleh Allah terkait dengan semuanya itu. Lalu ungkapan Ibrahim tadi, fa idza maridtu fahuwa yashfin, maka kalau aku sakit, Allah lah kemudian yang menyembuhkanku. Maka kesembuhan itu bisa kita peroleh dengan senantiasa berada pada petunjuk Allah, pada hidayah Allah, termasuk hidayah
baik yang bersifat al-hidayah ad-dakhiliyah maupun al-hidayah al-kharijiyah. Maka baru kemudian persoalan-persoalan yang bersifat fisikly itu menjadi persoalan sekunder, dan insya Allah jauh lebih mudah kita sekali lagi untuk mengurus itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin irsyadan lana linaili sihhati ajsadina wa qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada ayat 80 surat Asy-Syu'ara tadi ada ungkapan yasfin. Lalu masdar dari itu berupa syifa. Dan di dalam Al-Quran ada 4 kata syifa. Yang pertama terdapat di surat Yunus ayat 57. Yang kedua terdapat di surat An-Nahl ayat 69. Lalu di surat Al-Isra ayat 82, serta di surat salah satu surat lagi yaitu di ayat 44. Di ayat Fussilat, di surat Fussilat ayat 44. Dari 4 kata syifa itu, yang 3 berhubungan dengan Quran sebagai syifa. Sedangkan yang di An-Nahl hanya itu saja, 69, An-Nahl 69 itu yang kemudian terkait dengan madu. Maka maknanya kata syifa itu dihubungkan dengan Quran 3 kali, baru kemudian kata syifa itu dihubungkan dengan madu. Al-Quran tentu sebagai petunjuk penting, sebagai hidayah Allah yang penting. Kemudian setelah itu hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Maka itu berkaitan dengan jiwa kita. Lalu baru kemudian dalam surat An-Nahl itu madu tentu terkait dengan aspek fisik kita. Maka ini pun juga mencerminkan sekali lagi bahwa kemudian untuk mendapatkan syifa tadi itu, mekanisme yang terpenting dan yang paling berada di depan adalah mengelola mental kita, memanage jiwa kita, hati kita dengan petunjuk Allah. Dan dalam hal ini para jamaah, pastilah para jamaah membaca Al-Quran. Kita semuanya membaca Al-Quran, setidak-tidaknya ketika kita sholat. Tapi membaca Al-Quran ada 2 hal, ada 2 cara. Satu secara acak, dan kedua secara urut, tartib. Kalau secara urut dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran, lalu surat An-Nisa, seterusnya sampai surat An-Nas. Kelebihannya kalau kita membaca Quran secara urut, secara tartib, lalu kita punya target-target. Hari ini kita targetkan kita dapat 5 juz. 1 juz itu kalau kita baca itu hanya perlu waktu kira-kira 30 menit. 30 menit. Kalau 5 juz berarti sekali lagi 2,5 jam. Maka ketika itu kita biasakan, mulai Al-Fatihah kita teruskan Al-Baqarah, kita teruskan Ali Imran, seterusnya sampai kemudian kita selesai pada surat An-Nas itu, kembali lagi. Kalau itu menjadi wirid kita, menjadi hal yang istiqomah pada kita, maka insya Allah sekali lagi syifa itu akan betul-betul menjadi bagian dari hidup kita. Lalu dimensi berikutnya yang bersifat fisik itu seperti kita katakan tadi,
bahwa kemudian kita bisa mengkonsumsi seperti yang dikatakan Quran tadi itu madu. Maka sekali lagi marilah kita mulai istiqomah dalam membaca Al-Quran juga secara tertib. Nanti begitu selesai kita membaca sampai An-Nas, lalu kita berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma rzuqna bil Quran. Ya Allah, berikan kami sekali lagi anugerah rezeki yang berupa sekali lagi Al-Quran. Ya. Yang kedua, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Quran itu menjadi imam kita, menjadi cahaya kita, ya, menjadi rahmat Allah kepada kita. Ya. Dan kemudian kita minta supaya kepada Allah, untuk kita yang lupa membacanya supaya diingatkan, yang kita tidak faham kemudian diberikan ilmu, lalu kita diberikan rezeki oleh Allah dengan selalu kemudian baca Quran, baik tengah malam maupun di pertengahan siang, atau dengan kata lain dengan cara istiqomah itu. Lalu yang terakhir kemudian supaya kemudian Quran itu menjadi saksi tentang segala hal yang baik yang kita lakukan di dunia ini, akan diperkuat oleh kehadiran Al-Quran nanti di akhirat untuk kita semuanya. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.